dirindukan. Ini kali ini perkataan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qur'anul Azim. Nah, Imam Ibnu Katsir, jika kamu ingin mati dalam keadaan husnul khotimah, maka jagalah amalan-amalan Islam, baik ketika kamu sehat atau sakit, ketika kamu punya jabatan atau kamu miskin, pokoknya kapanpun dijaga agar kamu bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena barang siapa yang membiasakan sesuatu dalam hidupnya, dia kematiannya tidak jauh-jauh dari itu. Yang mati ketika ibadah banyak. Tapi sebaliknya, ada yang ketika judi mati karena apa? Ada yang ketika mabuk, banyak. Terus saya masih ingat Pak, di tetangga Mu'alimin, waktu saya masih di asrama Mu'alimin di Wirobrajan, itu hanya selisih satu rumah. Di utara lapangan Macasan, di Wirobrajan ada lapangan Macasan. Itu asrama Mu'alimin pas di utara rumah, gitu. Utara lapangan. Nah itu hanya selisih satu rumah. Itu anaknya memang biasa mabuk dan memang bapaknya waktu itu memang pengedar minuman keras. Pernah digerebek waktu itu, saya masih ingat, digerebek dari Polda karena polisi Wirobrajan sudah tidak mempan, katanya kuat waktu itu. Sebelum digerebek saya ditemui waktu itu, saya masih ingat pas imam sholat asar dan kemudian diberitakan, Ustaz ada yang mau ketemu siapa? Tidak tahu, tidak pengen ketemu jangan. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol itu nanya, Pak di sini katanya ada pengedar minuman keras. Nah, itu utara lapangan itu. Telepon Pak. Ya kita mau menertibkan. Oh, Pak itu bagiannya kuat Pak, bagiannya kuat. Nah masalah kami dari Polda, dari Polda. Nah itu baru, setelah itu baru tidak ada. Nah sebelumnya itu anaknya meninggal karena oplosan. Karena ada 3 orang. Nah kebalikannya, maka ini kehidupan matinya seseorang itu tidak jauh-jauh dari kebiasaan sehari-hari itu. Tidak jauh-jauh. Ada yang ketika judi, ada yang ketika mabuk, bahkan ada yang sedang berzina, ada yang sedang mencuri, ketangkep di masa mati kan banyak kan. Sedang begal ketangkep mati ya, itu memang apesnya ya. Nah maka jangan sampai kita seperti itu. Nah jamaah rahimahumullah, ini istiqomah dalam ibadah, dalam amal kebaikan. Nah yang terutama istiqomah dalam akidah, dalam keimanan. Jangan sampai iman kita nanti ganti keluar dari Islam atau murtad. Nah, kalau itu kita tidak akan selamat dari kekalnya api neraka. Maka terutama itu istiqomah dalam keimanan. Dalam surat Fussilat ayat 30 32. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, sesembahan kita adalah Allah. Summastaqamu, kemudian dia istiqomah, tidak pernah menyembah selain Allah, istiqomah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, sama sekali tidak pernah berbuat syirik. Maka tatanazzalu, akan turunlah alaihim kepada mereka al-malaikah, malaikat akan turun kepadanya. Yang malaikat itu mengatakan padanya, ya kita tidak tahu malaikat berkata langsung, maksudnya memberi ilham, menguatkan hati kita. Malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, janganlah kamu bersedih, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Tetapi sebaliknya wa absyiru, berbahagialah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Itu bisikan malaikat kepada orang yang istiqomah dalam keimanan. Bukan hanya membisikkan itu,
Malaikat melanjutkan, nahnu awliya'ukum. Di sini. Kami adalah pelindung-pelindungmu. Dijaga Pak. Kalau kita imannya kokoh, itu kita itu dijaga malaikat. Kami adalah pelindung-pelindungmu fil hayati dunia wa fil akhirat. Baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhirat. Malaikat yang ngomong Quran, ini Quran bukan lagi hadis. Ini Quran pasti benar ini. Dijaga oleh malaikat orang yang imannya kokoh. Maka orang yang imannya kuat itu tidak akan pernah terkena sihir, tidak pernah kesurupan. Orang yang kesurupan itu biasanya kalau kontak dia Islam imannya lagi trouble. Orang yang lagi linglung, lagi pokoknya imannya tidak kuat lah. Orang yang kesurupan itu biasanya imannya lemah. Karena kalau imannya kuat tidak mungkin, karena dia dijaga oleh malaikat. Quran Bapak ini. Nahnu awliya'ukum, kami adalah pelindung-pelindungmu. Jadi jadikannya terjemahnya pelindung, karena makna wali itu zamannya awliya. Wali itu artinya macam-macam, tergantung konteks bahasanya. Bisa wali itu pemimpin, ada juga wali nikah. Wali nikah dari bahasa yang sama. Maka menerjemahkan wali itu tergantung konteks. Kalau ini memang pelindung, ini pelindung. Wali pemimpin, bisa juga kekasih, waliullah, wali songo, itu kekasih Allah. Orang yang ibadahnya bagus, wali Allah itu kekasih. Kalau wali Allah, wali songo itu maksudnya kekasih Allah, orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah kan. Ada wali murid, wali itu yang menanggung. Wali murid itu kan yang menanggung murid. Apa yang menjadi kebutuhan murid kan wali yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu maknanya juga wali kan. Tergantung konteksnya ya, nama wali. Kami adalah pelindung-pelindungmu di dunia ataupun di akhirat. Walakum, dan bagimu fiha, di surga itu matastahi anfusukum, apa yang kamu inginkan. Kalau saya terjemahkan tastahi itu baru kerentak. Kerentak kita belum kita minta, kita baru ingin lah. Ya jadi terjemahnya paling gampang bahasa Indonesia, apa yang kamu inginkan. Kita belum ngomong, baru kita inginkan saja diberi. Walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matadaun. Apalagi kalau kita minta tadaun, apa yang kamu minta, apa yang kamu doakan ya. Ini apa terjemahnya? Apa yang kamu minta? Doa itu kan minta. Walakum fiha matadaun. Apalagi kalau sudah minta, kita ingin saja sudah dikasih. Apalagi kalau sudah minta di surga ya. Di surga seperti itu. Quran Fusilat ayat 30, 31, 32-nya nuzulam min ghafuri rahim, 32-nya tidak tertulis. Jadi itu istiqomah di dalam iman ya. Itu keutamaannya luar biasa. Nah, tapi kalau kita sudah murtad, nah, kalau murtad berarti iman kita hilang ya. Bukan hanya murtad, syirik itu sudah merusak seluruh amal iman yang pernah kita yakini. Keyakinan yang pernah kita yakini, amal yang pernah kita kerjakan, kalau kita sudah syirik, habis Pak. Dalam surat Az-Zumar ayat 65, nanti bisa jangan baca Az-Zumar 65, tapi sini belum saya tulis. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta. Ayat-ayat akidah, ayat-ayat hukum saya banyak hafal ya. Karena biasa membahas ya. Yang masih ingat di Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Nah, ini ayat ini memang turun kepada Muhammad. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad wa ilal ladzina min qablik, dan nabi-nabi sebelummu. Lain asrokta, jika kamu berbuat syirik menyembah selain Allah,
layak batonna amalka, sungguh akan sia-sia amalmu. Kabato itu hibat itu kan artinya kayu bakar. Kabato itu terbakar, sungguh akan terbakar amal-amalmu. Maka terjemahnya bahasa Indonesia sering terjemahkan akan menjadi rusak, menjadi sia-sia amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu menjadi orang-orang yang merugi. Amal ibadah yang sudah kita kerjakan kok suatu saat kita syirik menyembah selain Allah, hapus. Quran bukan saya yang ngomong. Az-Zumar ayat 65. Nah, karena amalnya rusak, maka di dalam surat Al-Maidah ayat 72, kalau sudah syirik yang dia tidak tobat sampai meninggal, annahu may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, faqad harramallahu alaihi jannah, Allah mengharamkan baginya masuk surga. Ada musyrik sampai wafat kok tidak tobat, haram masuk surga. Quran Pak, bukan saya yang ngomong. Quran Al-Maidah 72. Kalau yang bawa HP ada Qurannya bisa dibuka. Ayat bagian akhir, karena ayatnya agak panjang. Ayat bagian akhir itu ditanyakan awalnya Nabi Isa yang mengingatkan kaumnya, wa ma'wahun nar, sebaliknya tempat kembalinya adalah neraka. Wa malid zalimina min ansar, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi penolong. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Karena syafaat itu juga ada syaratnya. Syarat utama syafaat Nabi itu tidak syirik. Syarat utama agar kita mendapatkan syafaat itu tidak syirik dalam hadisnya. Fa'innahu na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'ah, akan mendapatkan syafaatku insyaallah siapa saja dari umatku yang ketika ia mati dia sudah sama sekali tidak meninggalkan dosa syirik. Itu hadis riwayat Muslim Ibnu Majah. Jadi syirik itu dosa paling besar. Dalam hadisnya disebutkan akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa besar itu syirik. Maka Allah sangat murka kepada orang yang berbuat syirik. Akibatnya Allah tidak mengampuni, karena dosanya tidak diampuni, ya tidak ada tempat lain kecuali neraka. Syirik. Nah, maka menjaga keimanan itu sesuatu yang sangat utama. Di akhir di masa tidak di pertengahan zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ini sedikit tentang orang yang mulai menyimpang. Di zaman sahabat Ali itu mulai banyak penyimpangan, sampai ada suatu kaum yang menganggap sahabat Ali itu sudah Tuhan. Jadi sudah sangat menyimpang, yang dikenal dengan kaum Zindik, yang itu bagian dari Syiah, karena Syiah itu nanti juga banyak aliran. Maka sahabat Ali membunuhnya. Ini ceritanya. Kita baca saja terjemahnya. Mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda kepada bukan ini. Wah, hadisnya tidak saya tulis lengkap. Di zaman Ali, Ibnu Abbas menceritakan suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang Zindik, yaitu kalangan Syiah yang menuhankan sahabat Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah, yaitu dengan membakar. Tetapi aku pasti akan memenggal lehernya. Kemudian Nabi bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah. Itu sudah dianggap murtad, ya.
Sudah tidak lagi menyembah Allah, menyembah sebelumnya menyembah Allah. Karena ada sultan orang yang bernama Abdullah bin Sabah. Waktu itu ada tokoh munafik di zaman sahabat Ali itu namanya Abdullah bin Sabah yang itu mengajarkan itu tadi. Dan oleh sahabat Ali diburu tapi dia melarikan diri, tidak ketemu. Tetapi para pengikutnya yang tidak bertobat, itu sampai dibakar oleh sahabat Ali. Tetapi Ibnu Abbas mengingkari, andaikan aku yang menemukannya, aku tidak akan membakarnya, tetapi aku pasti memenggal lehernya. Saya kira begitu. Sudah 45 menit lebih saya berbicara. Kalau ada yang bertanya, untuk bertanya bebas ya, tidak masalah apa yang saya sampaikan, tapi kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, Pak. Monggo, Pak. Nggih, sekedap Pak. Tak pakai alat dulu. Ini kan Mas, Bos. Mik. Nanti yang sana nggak dengar. Monggo. Monggo Pak. Anu mengenai mantan Mik, mungkin tadi kan berpikir ditanyakan apa? Oh, ada yang belakang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perlu dikenalkan. Saya nama Purwanto, asli Gambong. Di runut nasabnya ketemu nanti saya asli Gambong. Sudah berbeda. Pertanyaan campur ya Pak ya, yang saya dapat dari Bapak tadi ada, yang selain itu juga ada. Dan kebetulan yang saya tentu, saya kemarin itu sudah genteng-genteng angsuran Pak Ustadz di Gambong, karena rumah saya dekat. Tapi kok tadi kan apa itu hujan ya, saya sudah deg-degan Pak Rai Sosuan. Alhamdulillah, karena saya sanggup nganter, jadi saya bisa suan ini Pak. Yang pertama, masih tadi ada dihubungkan dengan kegiatan Ramadan yang Bapak menjelaskan bahwa sholat tarawih itu adalah paling banyak 11 atau 13 rakaat. Apa yang pernah saya dapat, apa ya, dan mohon penjelasannya, sholat tarawih itu dibagi menjadi dua. Satu, yang sifatnya katakanlah tahajud atau apa itu, yang misalnya sebutannya apa yang bangun, yang satu witir. Jadi antara dua itu ada bedanya. Witir itu dikatakan di sana adalah bersifat muqayyad, tapi kalau tahajud atau yang lain itu sifatnya mutlak. Dalam artian yang mutlak itu dua rakaat, monggo atau rakaat, tidak ada nas untuk membatasi yang 2 rakaat itu. Dibuktikan dengan ternyata sampai sekarang kita tahu mengenal bahwa ada yang sampai 20 rakaat, 30 rakaat, 40 rakaat dan sebagainya. Nah, untuk yang muqayyad ini itu yang dibatasi hanya 11 rakaat. Tentu saja dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Cara pelaksanaannya pun monggo ada berbagai macam. Yang 11 itu yang pertama. Masih ada hubungannya dengan Ramadan. Setiap Ramadan tentu diadakan suatu kegiatan yang luar biasa, pengajian. Sampai satu Ramadan itu entah berapa kali pengajian, menjelang takjilan, menjelang dan sebagainya banyak. Nah, di antaranya adalah pada waktu takjilan ini memang seperti beberapa dari yang menyampaikan itu bukan ustaz, artinya yang apa yang dituju gelem gue gelem itu ilmunya mungkin ya amat sangat terbatas, termasuk yang ngomongin. Nah, di situ kalau sudah sampai pada saatnya untuk adzan maghrib atau masuk waktu berbuka puasa, si penceramah tadi segera menutup. Karena ini sudah masuk waktunya, mari kita berbuka bersama, mari kita berdoa dulu. Terus
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ma'u wa qatalatil muruku dan sebagainya ya. Nah, ini mohon dijelaskan karena kami juga pernah mendapatkan suatu masukan bahwa Rasulullah itu tidak menuntunkan pada waktu makan itu ada doanya. Hanya mari kita mulai makan dengan bacaan tasbih. Bismillah, ada sambungannya. Itu. Yang kedua, dahabatul mahatu itu kan berarti kan tenggorokan kita sudah basah, sudah merasakan. Tapi belum apa sudah berdoa. Nah itu Pak, pokoknya nanti diluruskan. Ini yang cukup riskan. Ini ada hubungannya dengan HPT. HPT. Kalau tidak salah jilid 3 halaman saya lupa di dalam gitu. Yang hubungannya dengan saat tahiyat sampai nanti akhir ya. Nah itu di situ disebutkan pada waktu tasahud itu bacaannya sesudah mencapai sebutan abdu wa rasuluh, maka yang tadinya jari kita itu menuding dan menggenggam itu dilepas menjadi semua lepas kanan kiri sama sampai akhir tahiyat. Itu bukan mau dijelaskan, tapi ini kelihatannya itu belum mengakar. Saya dengar sudah beberapa tahun yang lalu tapi belum mengakar. Saya cari di HPT ada. Belum mengakar artinya itu belum disebarluaskan untuk di pengajian-pengajian itu ada. Itu belum ada. Ya. Kemudian berikutnya. Ya. Nah ini agak krusial Pak, tapi mohon maaf tetap saya tanyakan Pak. Akhir-akhir ini yang namanya medsos itu kan luar biasa, itu isinya dan berbagai macam itu. Termasuk diantaranya adalah yang saya cermati akhir-akhir ini, bagaimana ini bisa terjadi. Mereka adalah ustadz yang keren, yang kondang, yang sudah nggak ada orang yang kenal agama ini. Mereka adalah dokter-dokter yang sudah keren juga. Mereka adalah ulama, mereka adalah penjabat atau berkedudukan tinggi. Tapi namun akhir-akhir ini kok semarak sekali pengobatan nyeri lutut yang mereka hampir sama. Yang ditunjukkan itu begini, tapi dirahasiakan. Boleh rumah ke 1 menit saja dari apa istilahnya. Ya, itu nanti Anda akan tertolong. Nah, bahkan yang saya agak prihatin banget, sampai mereka kan bersumpah itu, nek orang nyoto bisa ganti dengan sekian kali lipat, sekian juta, sekian dolar, sekian miliar. Bahkan saya kalau keluar nanti sumber gede bawan dan sebagainya. Ya Allah ya Rabbi. Dan sekian banyak kata-kata yang beliau mereka katakan itu. Orang kata insya Allah. Insya Allah nanti sembuh. Tidak ada kata-kata insya Allah. Bisa kata-kata ini si itu, si ini yang saya ya. Abdullah siap, malah justru Ustaz itu ya, terus ya banyaklah ya. Nah itu mohon untuk Bapak jelaskan barangkali bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang menolak kebiasaannya. Yang pertama mengenai salat malam kemudian witir. Memang namanya fikih pemahamannya macam-macam tuh. Kalau Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya salat malam, salat tahajud atau salat tarawih itu sama. Cuma ketika Ramadan aja dikenal tarawih. Tarawih sendiri itu bukan bahasa hadis tetapi bahasa ulama. Jadi kalau dengan baca hadis tidak ada satupun salat tarawih. Itu sudah pengertian, karena ceritanya waktu itu Nabi kalau salat Ramadan, qiyamul Ramadan kalau bahasa Qurannya, Nabi setelah salam kedua, karena Nabi salatnya 2 rakaat, setelah salam kedua 4 rakaat Nabi tarawih. Tarawih itu artinya akan istirahat. Karena ayat yang dibaca panjang, maka Nabi istirahat. Nah kemudian
Akhirnya para ulama menamakan sholat Ramadan itu sholat tarawih. Padahal kalau sholat malam di luar Ramadan juga panjang juga, tetapi yang dikenal tarawih hanya pas bulan Ramadan. Nah, ceritanya ini. Maka Majelis Tarjih tetap meyakini di dalam fatwanya sholat tarawih itu 11 rakaat. Ada yang lain sampai 40 sampai 20, 23 dengan witir, ya itu namanya memang pemahaman. Memang secara nas, secara qaul perkataan Nabi tidak pernah membatasi sholat tarawih itu cuma 11 atau 13 rakaat, tidak pernah. Tetapi prakteknya Nabi sholat malam, sholat tarawih itu memang maksimal hanya 13. Yang di Majelis Tarjih kan 11, tapi ternyata ada hadis 13 karena Nabi pernah sholat malamnya 8 rakaat, kemudian witirnya 5. Ada hadisnya di sini saja. Nah, memang itu perbedaan, Pak. Ada yang mengatakan sholat tarawih 20 rakaat itu dimulai oleh sahabat Umar. Tapi tidak ada satupun riwayat yang sahih Umar itu sholat tarawihnya 20. Saya sudah menemukan hadis sahabat Umar itu tarawihnya 11 rakaat. Sahabat Umar itu hanya mengembalikan yang Nabi sholat tarawih jamaah kan hanya 3 hari toh. Setelah 3 hari Nabi tidak lagi jamaah karena ketika ditanya aku khawatir kalau ini nanti menjadi wajib. Nah, di zaman Abu Bakar sama tidak ada sholat tarawih bersama di masjid. Nah, ketika di masa Abu Bakar, masa Umar, sahabat Umar ketika ke masjid itu orang sholat tarawih itu apa istilahnya? Kencing ya. Di sini ada sholat berjamaah hanya beberapa orang, di sana ada beberapa orang jamaah, tapi hanya kecil-kecil, tidak jadi satu. Nah, kemudian sahabat Umar mengatakan andaikan ini dipimpin oleh seorang imam tentu lebih baik, karena maka waktu itu Nabi sahabat Umar menunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, sama saya ingat nama sahabatnya itu Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam kalau sholat tarawih. Itu 2 sahabat yang ditunjuk sahabat Umar untuk sholat tarawih, dan tarawihnya 11 rakaat. Di sini ada sudah saya tulis ini. Kita baca hadisnya. Kita baca hadisnya. Biar dengan lebih mantap. Sahabat Umar sendiri sekali lagi sholat tarawihnya hanya 11 rakaat. Nah, di sini hadisnya. Di bawah ini rakam sholat tarawih. Sholat tarawih itu rakamnya macam-macam kan. Tarawih umat, nah di sini. Karena Sa'id bin Yazid an-Nahu bahwa Amarah telah memerintahkan Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari ayyaku malinas agar dia menjadi imam kepada orang-orang. Bi-ihda asrata raka'atan, 11 rakaat. Sahabat Umar perintahnya 11 rakaat juga. Nah, tapi tadi kalangan yang sampai 20 berarti dalilnya Nabi tidak pernah membatasi sholat tahajud, sholat malam atau sholat tarawih itu hanya 11. Nah, itu yang dijadikan dalil bagi orang yang sholat tarawihnya lebih dari 11 rakaat. Tapi itu fikih nggak monggo. Tapi kalau saya penting rukunnya tetap jaga, karena kan ada orang sholat tarawih 23 rakaat hanya 1/4 jam selesai. Luarnya cepet banget. Nah, kalau itu ya menurut kita tidak sah. Makanya qari dan imam waktu itu membaca bil mi'in, membaca surat yang mi'in itu istilah di dalam ilmu tafsir gitu. Jadi Quran itu dibagi dari segi panjang pendeknya. Sab'un tiwal itu 7 surat panjang pertama. Sab'un tiwal 7 surat paling panjang dari Al-Baqarah sampai surat At-Taubah. Itu disebut Sab'un tiwal. 7 surat yang panjang-panjang. Nah, setelah Sab'un tiwal saya lupa istilahnya. Mi'in itu yang jumlah ayatnya 100-an. Kemudian yang terakhir Mufassal. Surat-surat pendek itu juz 27 sampai 30 itu di dalam ilmu tafsir dikategorikan al-mufassal. Surat-surat pendek kalau bahasa kita. Nah,
Nah, di sini makanya ada mi'in, kalau orang nggak pernah baca ilmu tafsir nggak tahu mi'in itu kok seratusan. Nah, itu istilah ilmu tafsir. Sehingga di antara kami ketika berdiri karena yang dibaca panjang mi'in ada yang bersandar ala isi, ada yang membawa tongkat untuk bersandar karena panjang waktu itu. Kalau kita baca itu bubar, jamaahnya bubar. Nah, makanya ada yang salat tarawihnya malam. Saya kemarin disuruh Imam Tahu, saya kebetulan tidak bisa hadir di Godian itu, di Barat Godian ada masjid Fathur Rahman itu salat malamnya setengah dua sampai sahur. 10 hari terakhir ngundang ustaz-ustaz dari luar untuk jadi imam. Saya kebetulan pas jadwal saya tidak bisa. Itu yang ikut cuma 15 orang. Kalau jangan ngomong kok. Ada kata-kata gitu. Tapi sholatnya memang panjang. Saya kalau imam itu biasanya rata-rata yang saya baca juz 28, 29 gitu. Itu sudah lumayan panjang. Minimal itu 1 jam. Rata-rata 1 jam kalau saya baca itu. Rata-rata 1 jam. Di sholatnya jam setengah 2. Yang itu tidak banyak ya, karena memang kita rata-rata yang penting sholat. Nah begitu. Jadi untuk jumlah rakaat memang ya namanya faham monggo. Kalau saya juga mau 20 ya silakan, tapi kalau saya 11 atau 13. Karena tadi bagaimanapun faham saudara kita yang 20 tadi, Nabi tidak pernah membatasi jumlah rakaat sholat tarawih. Nah itu alasan yang 20 lebih. Tapi prakteknya Nabi tidak pernah lebih dari 13. Praktek Nabi. Tapi kalau itu diruntut sebetulnya ketemu. Karena apa? Karena Nabi yang dibaca panjang-panjang itu. Nabi kan yang dibaca kadang Al-Baqarah. Al-Baqarah aja itu kan dibaca 2 jam. 2 jam Al-Baqarah. Kan ada dalam hadisnya Nabi ketika sholat tarawih yang dibaca Al-Baqarah. Jadi kan baca Al-Baqarah baru 1 halaman sudah sambat. Begitu kan? Kemudian berikutnya lagi apa? Lupa saya. Doa. Apa? Doa kalau doa makan dan doa buka bersama. Doa Buka mau bersama. makan. Oh, dia doa mau makan. Ya. Doa mau makan yang dari Nabi cuma tasmiyah, bismillah. Ada sebagian hanya bismillah, tidak perlu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah paham. Karena memang ada yang membedakan antara tasmiyah basmalah. Kalau saya tidak masalah. Allahumma barik lana itu bukan dari Nabi, tapi dari sahabat Ali dalam riwayat Imam Ahmad. Saya sudah teliti, sudah ada saya tuliskan di sini. Kalau Allahumma barik lana itu sumbernya sahabat, bukan Nabi. Maka tidak boleh menganggap sunnah. Kadang membaca, kadang tidak. Karena doanya kan juga baik. Namanya doa asal baik kan boleh. Cuma tidak boleh menganggap sunnahnya baca itu. Nah itu tidak boleh. Kalau makan minimal baca basmalah itu cukup. Tapi kalau ingin menambah Allahumma barik lana monggo. Karena waktu itu ceritanya sahabat Ali, ya gulam, hakki ta'am haqqahu, wahai anak, berilah makanan itu haknya. Wahai sahabat Ali, apa haknya makanan? Antakula, kamu berdoa sebelum makan Allahumma barik lana. Itu ceritanya dari sahabat Ali dalam riwayat Imam Ahmad. Saya yang seperti itu sudah saya tulis karena sering jadi pertanyaan. Itu yang sahabat mau ada yang menganjurkan bacanya setelah minum karena kan telah hilang rasa haus kan. Dapat mau kan dapat itu sudah pergi mau rasa haus. Kalau sudah pergi rasa haus berarti kan sudah minum. Itu dari bahasa Arab begitu, tetapi dalam prakteknya juga tidak mesti itu. Di dalam bahasa Arab kan fi'il kata kerja kan ada kata kerja lampau, mati, ada kata kerja sedang atau yang akan datang. Karena dalam prakteknya juga di dalam Al-Quran meskipun menggunakan fi'il mati kata lampau itu juga akad. Nah, maka kalau di dalam bahasa Arab, Quran atau hadis kita menggunakan kata lampau, tapi
tapi belum, nah itu menunjukkan pasti akan segera dikerjakan. Termasuk ketika wudhu. Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya Al-Maidah ayat 6. Itu kalau diterjemah tekstual, jika kamu telah sholat maka wudhulah. Kalau diterjemah secara tekstual ya. Karena menggunakan fi'il madhi, kuntum itu kan kamu telah sholat. Harus wudhunya setelah sholat Pak. Itu kalau diterjemahkan tekstual. Nah, maka menafsirkan ayat-ayat seperti itu menunjukkan waktu yang sangat dekat akan mengerjakan. Sama kalau dapat mau dibaca sebelum minum juga tidak masalah. Rasa haus pasti akan segera hilang. Maknanya begitu. Ini kalau dalam ilmu bahasa, dalam ilmu bahasa Arab. Bagi yang memahami ilmu bahasa Arab, memang kadang ada makna yang sedikit menyimpang. Tapi itu ada syarat-syarat tertentu. Tapi secara tekstual memang bahasanya telah hilang rasa haus dan dapat mau wabtalatil uruku dan kerongkongan sudah basah puasa batal ajru dan pahala pasti akan didapat. Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan, telah pasti tetap pahala insyaallah. Itu maknanya begitu. Ini memang ilmu bahasa, okay? Maka kadang ada yang tekstual ini berarti bacanya setelah minum bagi yang hanya tekstual doa. Tapi sebetulnya bisa dijelaskan. Maka kalau saya terjemahkan dibaca sebelum makan juga tidak masalah, dibaca setelah makan juga monggo, karena Nabi secara khusus memang tidak pernah menjelaskan apakah itu dibaca setelah minum atau sebelum minum. Begitu. Itu hanya begitu. Yang ketiga apa? HPT tadi Pak. Masalah itu tasahud itu Abdul wa Rasuluh ini sudah. Oh iya, ketika tasahud. Lupa Pak, saya nanti kata. Ketika tasahud, tasahud dengan sholawat itu satu rangkaian. Di dalam hadisnya idza qa'ada li tasahud, karena ada dua bahasa. Tasahud tahiyat itu sama, istilah tasahud tahiyat dalam sholat sama. Karena diawali at-tahiyatulillah, kemudian di tengah-tengahnya ada tasahud, karena itu memang disebut dengan tasahud atau tahiyat. Memang di dalam hadisnya disebutkan idza tasahhada asyara bisababa. Nabi ketika tasahud atau at-tahiyat, beliau memberi isyarat dengan telunjuk. Apakah itu hanya pas ketika tasahud sampai asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kemudian lepas? Nah itu memang begitu pertanyaannya. Kalau yang dengan baca setelah tasahud lepas, itu ada di HPT jilid 3. HPT jilid berapa? Kalau nggak salah jilid 3. Jilid 3? Iya. Oh, coba nanti saya tanya. Saya kalau ini belum. ya saya punya. Saya kali ini baru malahan. Nanti saya tanya. Karena selama ini kalau kita membaca kitab-kitab itu tasahud, tahiyat itu satu rangkaian. Saya baru tahu kalau dengar ini. Karena saya belum membaca sampai detail ya kalau yang jilid 3 ini. Nanti coba saya tanya lagi. Nanti saya karena kadang juga namanya orang itu kebenaran tidak mutlak. Karena di HPT jilid 3 itu sendiri saya pernah baca, sudah saya sampaikan ke pengurus, tapi sampai sekarang belum ada alat. Karena begitu baca, wah ini hadis palsu masuk di situ. Karena saya sudah baca lama, meneliti hadis itu lama tidak ketemu. Ini hadis ini masih muncul di sini, padahal dulu pernah kita sampaikan ini hadis ini tidak ada sumbernya. Yaitu hadis ketika apa? Wasiat takwa ketika khutbah. Itu di sana ada Nabi ketika berkhutbah itu senantiasa berwasiat takwa. Tapi itu ketika saya baca, karena di sana riwayat Muslim, di riwayat Muslim sama sekali tidak ada. Di Kutubut Tis'ah tidak ada. Bahkan di Samelah yang ada sekitar 30 kitab hadis juga tidak ketemu. Kemudian sudah saya sampaikan. Itu tapi belum ada terbitan baru yang ketiga. Maka beberapa kali saya
saya juga menyampaikan pendapat tarjih itu kok agak aneh, bisa langsung saya sampaikan. Jadi salah satu ini mohon disidangkan kembali. Saya sampai berdebat, saya sampai berdebat. Itu ceritanya ini. Dan juga beberapa kali ditanyakan, ketika makmum masbuk, ketika imam duduk tasyahud akhir, itu makmum masbuk tadi duduknya tawarruk atau apa? Tawarruk satunya istilahnya apa? Istiros. Duduknya istiros atau mengikuti imam tawarruk. Jenengan selama ini apa? Istiros. Nah, itu di fatwa majelis tarjih ikut imam. Imam tawarruk ya berarti ikut tawarruk. Nah, kemudian saya bantah. Karena hadis itu pemahaman hadisnya yang kurang tepat. Kan hadisnya idza jaa ahadukumul masjid wal imamu ala kalin falyasna kama yasnaul imam. Hadisnya jika kamu datang ke masjid dan imam dalam satu posisi, maka ikutilah seperti yang dilakukan imam. Kalau imam taruh itu bahasanya begitu. Tapi pahamnya tidak begitu. Karena asbabul wurudnya hadis itu, asbabul wurudnya sebab Nabi bersabda ketika itu ada orang yang masuk masjid, imamnya sudah duduk tasyahud awal, dia tidak langsung duduk. Duduk tasyahud juga tidak dianggap satu rakaat. Dia nunggu sampai imam berdiri. Nah, ceritanya kan itu tidak berkenaan dengan tata cara. Karena dalam tata cara itu tidak harus ikut. Mengikuti imam itu hanya yang pokok, berdiri, rukuk, sujud, duduk. Cara sujud, cara rukuk, cara berdiri tidak harus sama. Maka waktu itu saya bantah. Sekarang saya tanya, atau taman administrasi pusat. Sekarang saya tanya, ketika imam menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, apakah makmum harus menggerak-gerakkan jari? Ikut enggak? Enggak lah. Lah kok ketika duduk harus ikut? Lagi. Ketika imam sami Allah liman hamidah sedekap, ada apa? Apakah makmum wajib sedekap? Enggak lah. Lah kok harus duduknya harus sama dengan imam. Jadi yang diikuti imam itu hanya yang pokok. Duduk, kalau imam duduk ya duduk, kalau imam berdiri ya berdiri, imam rukuk ya segera rukuk. Padahal itu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu didirikan untuk diikuti. Idza kabara fakabbiru, jika takbir segera takbir. Fa idza raka'a farka'u, ketika rukuk rukuknya. Fa idza ta'dala fa'tadilu, ketika i'tidal. Tapi cara i'tidal tidak harus sama. Dan sami Allah liman hamidah angkat tangan, dan sami Allah liman hamidah angkat tangan juga ada. Tapi kan sunahnya angkat tangan. Tetapi untuk cara kaifiyah, khilafiyah tidak harus diikuti. Menggerakkan tangan kan khilafiyah, atau menggerakkan ada tidak. Kita keyakinannya tidak menggerakkan ya sudah kita dia. Sami Allah liman hamidah dan sedekap, kita keyakinannya tidak sedekap ya sudah tidak usah sedekap. Ada yang kunut, imam yang kunut, mau kita mau tidak, ya kita sudah tidak perlu kunut. Nah begitu. Pemahamannya begitu. Ini sudah saya sampaikan juga ke majelis tarjih pusat. Tapi fatwanya masih belum dirubah karena fatwanya memang ada di fatwa tanya jawab jilid 2 dan jilid 3 itu ada pertanyaan makmum masbuk itu duduknya apakah iftiras atau tawarruk. Jawabannya mengikuti imam sesuai imam. Maka kemudian sudah sangat sudah debat lama. Tapi ya prinsipnya tak suruh diskusikan lagi. Begitu. Terus berikutnya tadi terakhir para penggede yang menemukan obat tadi Pak. Oh ya. Oke. Di medsos itu memang sulit di Pak. Karena kadang yang mengatakan bukan ustadznya tetapi orang nambah-nambahin. Kalau saya yang medsos seperti apalagi yang iklan itu saya sudah tidak pernah dengar. Karena iklan itu banyak ya. Apa enggak benar. Maka saya kadang juga apakah ustadznya tidak membaca melihat iklannya setelah jadi yang saya kurang tahu. Itu perlu tabayun, karena kadang ada orang yang nambahin seperti sekarang yang
lagi heboh itu menamakan Dokter Tifa, ternyata yang SMS bukan Dokter Tifa, ada orang membuat nama, punya nomor baru diberi nama Dokter Tifa padahal orang lain. Yang sekarang lagi rame itu kan. Nah itu seperti itu. Kalau di medsos memang sulit Pak, karena apalagi dengan AI itu, wah itu kita tidak tahu video itu asli atau tidak, karena dengan AI itu seperti asli itu kan. Susah Pak kalau di medsos. Maka untuk medsos kita memang harus hati-hati. Kalau saya tidak pernah menyebarkan video medsos itu kalau belum betul-betul itu yakin, karena menambah kesesatan. Kalau di medsos jangan langsung dipercaya, karena memang banyak yang orang buat-buat. Apalagi kalau sudah Ustaz terkenal itu banyak iklan jamu. Tapi saya yang sebut itu tidak pernah perhatiannya sudah lewat, tidak pernah lihat-lihat dan seperti itu. Maaf, untuk mempercepat, ada yang kelewatan satu. Ini begini, setiap kali kita dengar qiraah selesai, maka pembaca melafalkan Shadaqallahul Azim. Ini karena asal lugu ini kok pun berbunyi. Aslinya ini dari mana? Malah disarankan lebih baik itu kafaratul masjid aja sisan. Shadaqallahul Azim yang jelas itu bukan hadis. Itu muncul sudah lama. Saya juga sudah melacak siapa yang pertama kali mengucapkan Shadaqallahul Azim juga belum ketemu. Cuma di ilmu tafsir, di tafsir sendiri di Ibnu Katsir itu belum ada. Itu sudah ulama belakangan sekali. Sudah ulama belakangan sekali. Kalau membaca qiraah, itu doa yang ada yang saya temukan itu doanya hampir sama dengan apa? Dengan kafaratul majlis. Tapi kalau dulu santri-santri kemudian kalau setelah baca Quran itu ya doanya sama dengan bacaan-bacaan yang lain, alhamdulillahirabbil alamin secara umum juga. Karena memang tidak ada doa khusus setelah membaca Quran. Ada di sini. Penutup bacaan Quran. Ada hadisnya. Ini riwayat Imam An-Nasai dalam Al-Kubro, karena Imam Nasai ada dalam kitab sunannya ada Kubro. Karena Nasai nanti harus dijelaskan dalam kitab apa. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, aku melihat engkau tidaklah duduk di sebuah majelis dan tidaklah engkau membaca Quran, serta tidaklah engkau salat, melainkan engkau tutup dengan kalimat suci itu. Beliau menjawab, ya karena barang siapa mengatakan kebaikan maka dengannya amalan tersebut akan menjadi stempel kebaikan. Dan barang siapa yang mengatakan keburukan maka kalimat-kalimat itu akan menjadi penebus keburukan itu. Kalimat itu adalah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya juga belum hafal lagi karena tidak terbiasa. Ini hadis riwayat Imam An-Nasai di dalam kitabnya Sunan Kubro. Sekali lagi kalau Nasai, kalau yang populer yang biasa dikutip itu hanya Sunan, tapi kalau ada Sunan Kubro, nah itu kitab tersendiri. Karena kadang kok udah ada kita cari di riwayat Nasai, dicek dulu Nasai Kubro atau Sunan Nasai. Ini kalau yang mempelajari hadis, kalau tidak mempelajari hadis agak sulit mencari di sini. Itu jadi tidak ada doa khusus. Intinya tadi kan tidak hanya dibaca setelah baca Quran. Karena doa kafaratul majlis itu redaksinya juga macam-macam. Di sini ada beberapa tulis ini, ada beberapa hadis tentang kafaratul majlis ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Cuma sedikit aja, sedikit berbeda, tetapi intinya sama subhanakallahumma.
tapi redaksinya tidak sama persis. Itu karena memang kalau hadis itu tidak harus sama persis, boleh. Kalau Quran memang harus sama persis, kalau hadis tidak. Begitu. Monggo kalau ada yang lain. Monggo. Monggo. Kita tak maju lagi. Monggo Pak Yusuf. Jadi saya tanya langsung saja. Kemarin kan biasa kami di ranting Muhammadiyah Gagapan itu kan kajian juga. Dan kebetulan kan yang kami gunakan sama, yang dibaca sama, yaitu putusan takdir jilid 3. Itu terkait dengan membaca surat Al-Fatihah pada saat sholat munfarid maupun berjamaah. Nah di situ kan dijelaskan wajibnya membaca surat Al-Fatihah. Nah kemudian kami kan membahas, tapi kan jelas Ustaznya Pak Murtadzi tidak ada, kan kami hanya berbincang-bincang. Kok bertentangan dengan penjelasan yang mengatakan bahwa kalau misalnya dalam sholat berjamaah kita mengikuti bisa mengikuti rukun dengan sempurna kan sudah dianggap 1 rakaat. Ya berarti kan itu tidak membaca Al-Fatihah, tapi kan dalam penjelasan majelis tadi itu kok mengatakan itu wajib bahwa dalam sholat munfarid maupun jamaah. Itu bagaimana untuk menyinkronkan itu dengan itu. Terima kasih. Memang sering menjadi pertanyaan ini. Jadi untuk membaca Al-Fatihah bagi makmum itu memang kalau kita membaca pendapat mazhab juga beda-beda. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i sama, Imam Malik berbeda, Imam Abu Hanifah berbeda. Yang wajib membaca Al-Fatihah baik munfarid ataupun makmum itu Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Imam Malik kalau imamnya membacanya jahar keras, maka makmum cukup mendengarkan, tidak wajib baca. Tapi kalau imam bacanya sir pelan, makmum tetap membaca. Imam Abu Hanifah baik imamnya jahar atau sir, makmum sama sekali tidak wajib membaca. Beda juga. Nah, kenapa Muhammadiyah tetap mengatakan yang makmum tetap wajib baca Al-Fatihah? Ini saya juga nanti mau saya sampaikan. Karena ketika saya baca fatwanya, majelis taklim belum menemukan satu hadis. Karena kadang begitu Pak. Karena namanya manusia kadang kelewat. Ada hadis yang belum disikapi. Nah di sini hadis. Kalau saya termasuk yang berpaham, ketika imam bacanya jahar, makmum cukup mendengarkan. Bacaan Fatihah bagi makmum. Di atas. Bawahnya. Atasnya. Ya. Bukan terus malah bacaan Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah bagi makmum singkat saya. Fatihah bagi makmum, tak tulisnya saja di sini. Bawah sendiri, bawah. Oh ya, ini. Ini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad tadi tidak saya baca. Nah, ini ada satu hadis yang kelewat nih. Karena ketika saya baca fatwanya itu, hadis ini tidak dikutip. Nah, berarti majelis tarjih belum mengetahui hadis ini. Karena banyak majelis tarjih belum menemukan hadis. Padahal saya sudah menemukan hadis, termasuk majelis tarjih mengatakan tidak ada doa khusus setelah salat duha. Saya menemukan hadisnya doa khusus setelah duha. Seperti itu. Ya namanya manusia. Karena dengan perkembangan ilmu, ada laptop ini mencari hadis, saya
Saya di laptop saya ini ada sekitar 50 kitab khusus hadis, karena hadis kan tersebar banyak. Begitu. Nah, coba kita perhatikan hadis ini. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, Imam Malik, Baihaqi dari ini derajat hadis hasan. Kalau hasan itu berarti bisa dijadikan dalil makbul. Dari Jabir kala telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun." Barang siapa salat bersama imam di belakang imam berarti makmum, toh. Barang siapa menjadi makmum kalau bahasa kita, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan untuknya. Nah, kemudian dikuatkan dengan hadis, barang siapa man atrakal ruku al imam faqad atrakal rakaat. Barang siapa mendapati rukuknya imam, dia mendapat 1 rakaat. Nah, itu hadis yang menguatkan. Kan kita sering tahu ketika sholat asar, sholat zuhur itu kita baru ihdina siratal mustaqim, imam sudah rukuk. Kan sering teman. Al-Fatihahnya belum selesai, sudah dijamin imam. Nah, di dalam hadis berikutnya, al-imamu dhaminun. Imam itu menjamin. Maksudnya menjamin bacaan makmum. Nah, itu. Maka kalau saya, karena memang di sini kemudian ada, ini belum ada terjemahan. Wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, ketika ini lupa saya penulisnya, sebentar tak ingat-ingat. Al-Arnaud, Imam Al-Arnaud ketika menafsirkan hadis tadi, barang siapa salat bersama imam jadi makmum, maka bacaan imam jadi bacaannya. Kemudian menafsirkan surat Al-A'raf ayat 104 kalau tidak salah, Al-A'raf terakhir. Jika Quran dibaca maka dengarlah dan diamlah. Nah, ini kemudian dijelaskan maka ittafaqa ahlul ilmi, para ahli ilmu ulama bersepakat annal murad bahwasanya yang dimaksud dengan firman Allah fastami'u, dengarlah, wujubul insatil alal makmum, wajib diamnya makmum bis salawat dalam salat-salat alati ya jaru bihal imam, yang imam membacanya jahar. Jadi kalau saya dikuatkan pendapat ini. Ini dalam kitab Syarah Musnad Ahmad. Ini belum ada terjemahnya sih. Oh, yang pas tadi saya terjemahkan. Maka jamaah yang masbuk, oh bukan beda gitu. Tidak ada terjemahnya. Oh, di sini jamaah masbuk langsung mengikuti imam, jika imam rukuk maka ikut rukuk. Oh, ini beda. Oh, ini kaitannya tadi ketika barang siapa mendapati rukuknya imam mendapatkan 1 rakaat. Nah, itu ceritanya. Memang kalau fatwa yang dalilnya masih menjadi perdebatan itu kadang namanya orang itu kita sering banyak ada masukan untuk majelis taklim pusat dari daerah itu banyak. Kemarin termasuk PDM Sleman juga menyampaikan surat resmi karena tidak sepakat dengan putusan majelis taklim. Itu biasa begitu. Tapi kalau kita kan terbuka, kalau memang ternyata nanti dalilnya lebih kuat, nah maka majelis taklim juga biasanya ikuti. Cuma untuk buku yang sudah terbit itu yang kadang memang butuh waktu, Pak, butuh waktu. Kalau saya sepakat tadi, ini tadi bacaan imam menjadi bacaan makmum. Hadisnya ada tadi. Kemungkinan majelis tadi belum menemukan hadis ini, karena di dalam fatwanya tidak menyebutkan hadis ini. Kalau saya ketika ditanya ya majelis taklim begitu, tetapi ada pendapat yang lain. Nah, nanti kita juga beri masukan ke majelis taklim. Karena tadi ketika makmum membaca Al-Fatihah belum selesai imam kok rukuk, kita kan wajib rukuk, tidak perlu menyelesaikan Al-Fatihah. Karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, imam itu didirikan untuk diikuti. Begitu. Paham? Jangan dipahami ya. Maka kalau masih ada, ini setengah jam. Maka Pak.